makan riba. Wa huwa minal kaba'ir bil ijma'. Jadi makan riba itu menurut ijma ulama, kesepakatan ulama adalah dosa besar. Kemudian wasyurbi kulli muskirin, dan minum setiap yang memabukkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran saqallahu min hamimi jahannam. Barang siapa yang minum khamar, maka Allah akan meminumkan padanya dari hamim jahannam. Jadi minuman neraka jahannam. Kalau minum khamar itu ya yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Rasulullah pernah ditanya. Mereka bertanya tentang khamri wal maisir, tentang khamr dan undian. Kul fihi ma ismun wa manfaat. Katakan Muhammad, dalam keduanya itu ada dosa dan manfaat. Wa ismuhu ma akbaru min nafihima. Dosanya lebih besar daripada, jadi manfaatnya. Jadi kalau pelarangan khamr itu 3 kali, Pak. Pertama itu. Jadi Allah hanya membahas tentang maksiat dan dosa dan manfaat. Yang kedua, Allah sudah membedakan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati sholat, mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi orang Arab itu biasa, kalau dulu itu musim dingin negah, itu biasa khomer. Yang dikatakan khomer itu bukan nama, jadi karakter. Kullu muskirin khamrun, kata baginda Rasul, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamr itu adalah haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa saja yang banyak memabukkan, faqaliluhu haram, sedikit itu haram. Kalau menghabiskan 1 botol itu mabuk, maka setengah gelas itu juga tak boleh. Jadi tidak ada, kan tidak mabuk. Yang banyak itu mabuk kan, apalagi tapi tak berlaku juga satrio antimu itu mabuk, apa namanya, mabuk daratan antimu bukan anti mabuk, bukan itu. Nah, jadi begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, mudminul khamri in mata laki Allah ta'ala ka'abidi wasanin. Kata baginda Rasul, orang yang menetapi khamr, minum khamr nih, jika ia meninggal, maka dia akan berjumpa dengan Allah seperti para penyembah berhala. Jadi dianggap penyembah. Sama juga kalau ada bahasan tentang mengancam orang berilmu tak beramal, juga nanti hisabnya lebih didahulukan. Jadi yang pegang mikrofon itu, Pak, besok itu ditanya. Jadi di depan para penyembah berhala. Jadi berat. Kalau bisa ada gantinya, ganti. Habib Zain itu nanya, antum ada gantinya enggak? Enggak ada gitu. Ditanya oleh Habib, ada gantinya enggak? Enggak ada gitu. Jadi bukan nyaman pegang ngomong ya. Yang ngeri-ngeri sedap, khawatir yang disampaikan itu tidak dilakukan. Ini sedap. Jadi kalau orang tak tahu itu dipukul sekali, orang tahu itu dihajar 7 kali, berarti kelipatan 7 dari dia. Jadi bukan hanya derajatnya saja yang tinggi, orang berilmu itu siksanya juga berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mampu berbuat apa yang kita tahu, walaupun sekali. Jadi bahkan dikatakan dalam keterangan yang lain, barang siapa yang minum khamr, maka besok tidak akan minum khamr surga. Di surga itu ada khamr. Tenang saja, kalau kita tak minum khamr, nanti di surga itu ada khamr, akhir khamr. Jadi sungai khamr, terserah mau minum yang banyak. Satu sungai mau dihabiskan pun bisa. Tapi namanya di surga semuanya nyaman. Madu juga ada, susu juga ada. Kemudian termasuk maksiat perut adalah bu'aklu ma'adil yatimi, makan harta anak yatim. Jadi kalau punya yatim, hati-hati.
Dan kebetulan saya juga banyak dikelilingi oleh yatim, dikelilingi banyak yatim. Mudah-mudahan kita enggak. Qala Allah Ta'ala alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Firman Allah, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, bahwasanya mereka itu makan di dalam tubuhnya api, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Alhamdulillah, kalau kita punya yatim. Kalau punya yatim ya harus dikelola dengan baik. Dan bapak-bapak dan saya umpamanya urusan yatim mudah-mudahan tidak terjebak pada makan harta anak. Kemudian termasuk maksiat perut, wa aklu kulli ma haramallahu alaihi minal ma'kulat wal masyrubat, dan makan apa-apa yang Allah haramkan atasnya, baik dari makanan dan minuman. Jadi yang diharamkan. Jadi pernah Pak, ada orang nanya semuanya, gimana sih hukumnya tupai, makan tupai dong? Ibu saya pernah jawab, memangnya tak ada makanan lain tuh, semacam gitu kan. Tupai itu kan masih istilah ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kruh. Ya kalau ada yang lain, bukan yang alat saja. Wa qad la'ana Allahu rasuluhu aklar riba wa kullu man a'ana ala aklihi. Juga wa qad la'ana Allahu wa rasuluhu aklar riba wa kullu man a'ana ala aklihi. Dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat pemakan riba. Ya, riba itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu apa? Bertambah. Hati-hati kalau kita berhadapan dengan berita. Jadi wa kullu man a'ana ala aklihi. Allah dan Rasul juga melaknat orang yang menolong agar memakan riba. Jadi yang berlebih biasa sebut berlebih. Tapi kalau namanya kita minjam dengan orang, minjam 1.000, 1 juta, kita lebihkan 10.000, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bersyarat dari yang punya duit, maka itu riba. Dipandai-pandai lagi, jangan cuma tahu minjam aja. Ngasih hadiah kepada orang yang punya duit, pinjam tahunya kita kan kadang balikkan susah. Yang kedua, kalaupun balikkan itu biasanya tidak berlebih, dilebihkan lah untuk rasa terima kasih, uang rokok atau apa. Mau tahu dalilnya? Rasulullah itu pernah minjam kambing, kemudian Rasulullah kembalikan, tak lama itu kembalikan kambingnya lebih besar, lebih gemuk. Itu Rasulullah ngajarkan kita. Kalau kita punya duit begitu, ini mentang-mentang udah tak berkembang, enak ya kita minjam. Ya, 1 minggu jadi 1 bulan, 1 bulan jadi 1 tahun, akhirnya ke tahun-tahun. Itu pun yang punya duit kadang sampai madu yang nak lagi. Kita sudah ada diri, kalau kita pengen kasih lebih kalau kita pinjam sama orang. Kalau itu Rasulullah, bukan cuma jenggot saja yang sunnah, bukan orang muslim. Melebihkan duit kita minjam, mengembalikan duit kepada orang yang kita pinjam, itu juga ikut baginda Rasul, dibuktikan dengan adanya kambing yang dikembalikan oleh Rasulullah lebih besar dan lebih banyak. Wa la'ana syaribal khamri wa kullu man a'ana ala syurbihi hatta al-bai'a lahu. Dan Allah juga dan Rasulnya juga melaknat peminum khamar dan setiap orang yang menolong untuk minumnya. Jadi wasilah minum khamar itu hatta al-bai'a lahu, sampai penjualnya juga. Kita tidak minum khamar, cuman kadang menunjukkan di mana ya ada tukang apa tempat tua kopi miring, apalagi cap cuan. Pada salah di sana tuh ada gitu. Kita minum,
tapi bilang tak salah di sana tuh ada. Nah, kena juga sama dengan kita nih, pernah nakal dulu, mantan atau residivis umpamanya copet atau maling. Kita nih dulu saya kok nak nyuri begini caranya begini, yang kecil-kecil dengarkan, akhirnya ditiru tak lama dapatlah ilmunya tuh, akhirnya dikerjakan, maka dosanya dapat dosa jariah. Bukan hanya kebaikan saja jariah, dosa juga jariah. Maka kalau nak buat jariah yang baik-baik, jariah itu artinya mengalir, senantiasa mengalir. Maka kalau kita mengajarkan bismillah pada anak, nanti anak pada kawannya, besok diamalkan sampai punya anak lagi pada anaknya, maka mengalir terus ilmu itu. Maka jangan sampai berhenti dengan bapak, apa yang peroleh sampaikan pada anak, istri, tetangga yang nggak ngaji, dikit-dikit. Jadi jangan maksud ingin merubah orang, jangan, tidak boleh. Saya dulu pernah menekankan, jangan pernah tak merubah orang. Orang itu berubah itu atas kehendak Allah. Kita itu hanya menyampaikan, sama dengan saya menyampaikan. Karena saya tidak punya kuasa untuk merubah bapak-bapak, tidak. Kalau Allah tak merubah, saya hanya wasilah saja. Sama dengan guru ke atas itu, saya hanya mengantarkan saja pada guru ke atas. Ini tugasnya itu saja. Wa ma'asil lisan wa ba'da istawa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca